Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya yang akan membahas mengenai user dan organizational unit. Kita akan bahas apa itu user, lalu apa itu organizational unit, dan bagaimana cara membuat user di Active Directory dan organizational unit. Kita sudah membuat domain yaitu sukasuka.com. Di sini ada user yang bentuknya gambar orang, lalu di icon yang kuning ini adalah organizational unit yang gambarnya bentuk folder, kemudian ada laptop di dalamnya. OU atau organizational unit ini adalah bagian-bagiannya. Ini ada sales, finance, dan legal. Ini disebut dengan organizational unit. Di dalam organisasi unit ada kelompok lagi, ada kelompok user, dan ada kelompok komputer user. Ini adalah perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di bagian kelompok sales. Begitu juga finance dan legal. Ini salah satu konsep utama dari organizational unit, yakni satu orang hanya bisa menempati satu organizational unit saja. Kita langsung praktek, kita buka VirtualBox, kita masuk ke bagian setting. Kita gunakan network yang node DHCP. Oke, kita start saja. Begitu juga yang Win 2019 server ini, networknya pastikan yang seperti ini. Kita start juga, kita tunggu sampai dua-duanya login. Oke, kita login dulu. Oke, kita ke server domain controller. Untuk memanage user dan organizational unit atau OU, kita bisa lakukan dari domain control server, dari server domain controller. Untuk masuk ke sana kita klik tools, kemudian kita klik Active Directory Users and Computer. Di sini sudah terbuka Active Directory Users and Computers. Di sini kita lihat sebelah kiri ada sukasuka.com. Kita expand, di bawahnya di sini ada berbagai macam subfolder. Kita lihat yang ini. Ini artinya group. Ini adalah security group domain lokal. Di sini ada description. Ini bisa dibaca members office look dan ya. Kita baca mungkin beberapa satu persatu atau beberapa. Kalau dari quick ini keterangannya, description, tugas-tugasnya. Ini grup bawaan grup yang dibuat oleh Windows Server. Ini bagian computers. Ini komputernya. Ini yang sudah terhubung ke domain controller. Ini Win 10.1 terhubung ke sini. Kita lihat domain controller. Ini JKT1. Kemudian ada Forex. Kemudian ada user. User ini adalah daftar pengguna, daftar karyawan,
daftar orang-orang yang terdaftar di organisasi atau badan usaha sukasuka.com. Di sini ada grup, ada user, dan masih banyak lagi. Ini ada keterangannya. Kita bisa lihat di sini. Kita tutup dulu, bisa lewat tools. Kemudian ada menu lagi, namanya Active Director Administrative Center. Kita bisa klik di sebelah kiri, terus ada user. Kita bisa add user dari sini, membuat grup juga bisa. Kita bisa menggunakan tampilan lama di tools, terus Active Directory. Kita bisa tambahkan user baru di sini. Caranya klik di bagian user, kemudian klik icon yang ini, create a new user in the current container. Artinya kita akan membuat user yang baru dalam kontainer yang ini. Folder user, atau bisa klik kanan di sini, kemudian klik new, pilih new, terus user. Kita bisa tambahkan apapun, komputer atau apapun. Kita tambahkan user baru. Kita tambahkan 6 karyawan di sini. Nama pertama, inisial, nama belakang, nama lengkap, user logo name. Ini untuk nama sebelum Windows 2000. Nama Bambang, inisial BI. Full name Bambang PI Irawan. User logo name. Ini bambang.irawan. Misalnya 88. User logo name bambang.irawan. Domainnya di sini sukasuka.com. Kemudian klik next. Password. Ini wajib kita membuat password untuk login. Password ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Contohnya Jakarta 123. Di sini ada ketentuan. Ini artinya harus mengganti passwordnya sendiri pada saat login awal. Artinya passwordnya tidak pernah expire. Ini bergantung kepada kebijakan IT Policy. Untuk kebutuhan kali ini kita centang saja bagian ini. Ini account disable, artinya account ini bisa disable. Jadi tidak dihapus, tapi disable saja. Kalau passwordnya sudah benar, informasi nama lengkap sudah ada, kita klik finish. Jadilah satu user. Sekarang kita coba tambahkan lagi beberapa user. Sini tambahkan beberapa nama di bawah. Kita coba urutkan di sini type-nya. User administrator adalah user bawaan dari Windows Server. Kemudian kalau kita double klik kita bisa lihat general informasi umum. Nama depan, nama belakang, display name. Kita bisa isi lagi description. Misalnya
divisi legal atau informasi jabatan manajer legal. Misalnya di sini Jakarta. Kemudian nomor telepon, alamat email, dan webpage. Kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Ada address, ini alamat tempat tinggal, kota, provinsi, kode pos, negara. Kemudian akun kita bisa lihat, ini username yang akun tadi. Kita buat tadi optionnya di sini. Kita mengganti passwordnya. Akun expirednya kita bisa set dan bisa diatur kapan dia berakhir. Dan di sini Desember tanggal 31 atau tahun depan. Kita bisa set logo hours. Ini jam berapa saja bisa login. Kita blok di sini. Kemudian kita bisa tambahkan start the following program at logo. Kita bisa tentukan ini di komputernya menjalin program apa saja pertama kali jalan. Contoh desktop service. Kemudian kita bisa kasih address remote control. Kita klik OK saja. Ini cara kita bikin user. Ini ada beberapa nama yang sudah dibuat ya. Kemudian kita sudah buat grup. Kita bisa bikin bagian itu organizational unit, seperti ada sales, ada finance, ada legal. Jadi caranya untuk membuat organizational unit, ini dia gray out. Kita tidak bisa membuat dalam user, kita membuat bagian sukasuka.com. Kita klik di sini, klik kanan di tempat yang kosong, pilih new, kemudian pilih organizational unit. Sekarang nama organizational unitnya. Tekan di sini sales. Di sini ada bisa dicentang. Artinya kita bisa melindungi spasi unit. Ini nggak bisa dihapus. Kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, terus kita delete. Kita tidak bisa. Oke, kita sudah bikin sales. Kemudian cara memasukkan orang di sales ini, kita bisa bikin baru. Kita bikin yang baru di sini, klik new, kemudian klik user. Kita bikin atau kita masukkan user yang sudah ada ke dalam OYO Sales. Caranya bagian user kita klik salah satu user dan kita masukkan, kita klik kanan, klik move. Kita bisa pindahkan masuk ke dalam OYO ke Sales. Satu hal juga, kalau tujuan dari organizational unit dan user ini
untuk memudahkan kita dalam memanage karyawan. Ada yang namanya GPO atau Group Policy Object. Jadi ini adalah sebuah aturan, sebuah kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada untuk masing-masing user dan masing-masing grup. Ini bisa diatur, grup policy misalnya. Oke, di sini kita sudah punya user, namanya ada banyak. Kita kembali ke VirtualBox. Di sini ada Windows 10. Ini secara setting network not DHCP. Sekarang kita coba jalankan. Ini belum join domain. Kita login dulu. Sebelum login ke domain, perangkat ini harus join domain dulu. Kita join domain. Kita masuk komputer name, domain, sukasuka.com. Kemudian sini sukasuka/administrator. Kemudian kita masukkan passwordnya di sini. Oke, kita restart dulu perangkatnya. Sekarang kita akan login ke domain, ke Active Directory yang sudah kita buat. Kita pakai sales. Ini loginnya adalah bambang.irawan. Kita masuk pilih atur user ke sukasuka /bambang.irawan. Passwordnya kita masukkan. Kemudian kita login. Nah, ini sudah bisa login. Oke, ini sudah berhasil login. Kita klik start, kemudian di bagian start ini ada namanya Bambang Irawan. Jadi Bambang Irawan ini sudah berhasil login menggunakan ID-nya sendiri. Ini tidak bisa mengubah sistem settings. Contohnya registry editor. Kalau misalnya dibuka, menambahkan key, itu tidak bisa. Kalau dimasukkan Bambang Irawan,
dan passwordnya ini tidak bisa. Ini butuh level yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan di sistem. Oke, jadi begitulah cara untuk setting user dan organizational unit dari domain controller. Kita sudah buat user baru dan sudah buat salah satu organizational unit. Oke, jadi kali ini kita sudah bahas mengenai user dan organizational unit di Windows Server 2019. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.